dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Diah Nurul Yakin. Saya guru di UPTD SMP Negeri Lamotena Karangle, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor. Lokasi sekolah saya terletak di daerah 3T yang berbatasan laut dengan Timur Leste, di mana sekolah saya terletak di daerah pesisir pantai yang mengalami abrasi yang cukup parah. Dari tahun ke tahun, abrasi ini terus mengikis daerah pinggiran pantai, sehingga jarak bibir pantai dari gedung sekolah itu tinggal tersisa kurang lebih 20 meter. Meskipun peristiwa abrasi ini terus terjadi, namun peserta didik merasa hal itu bukanlah hal yang perlu mereka pikirkan. Hal ini diketahui dari minimnya pengetahuan mereka tentang abrasi pada hasil asesmen diagnostik awal P5. Sehingga di sini saya dapat melihat bahwa peserta didik masih kurang peka terhadap permasalahan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Sehingga saya berpikir untuk membuat praktik baik yang bertujuan untuk meningkatkan kepekaan dan kepedulian peserta didik terhadap permasalahan lingkungan, hingga nanti mereka akan diantarkan untuk membuat sebuah aksi nyata berupa penanaman bibit bakau di sepanjang bibir pantai. Diharapkan dengan aksi nyata ini peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan sebagai solusi jangka panjang, yaitu menanam bakau ini sebagai program P5 kokurikuler di sekolah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu dan Bapak guru. Tahap orientasi awal diawali dengan kegiatan sosialisasi dan pengenalan program P5 kepada peserta didik, sekaligus membentuk kelompok kerja yang terdiri dari 3 kelompok kerja dari seluruh peserta didik yang terlibat. Selanjutnya memasuki tahap literasi. Literasi ini terkait tentang abrasi pantai yang terjadi, penyebabnya, dampak, dan alternatif solusi yang bisa diambil. Pada tahap selanjutnya, peserta didik diajak untuk melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat setempat yang memahami tentang peristiwa abrasi ini, juga kepada pihak desa, yakni kepala dusun setempat. Apa yang dirasakan masyarakat yang disebabkan oleh abrasi? Dampak yang kita lihat adalah alam kita menjadi rusak. Lalu peserta didik diajak untuk melakukan observasi terkait abrasi yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya peserta didik diajak untuk merangkum hasil dari wawancara dan observasi yang telah mereka lakukan dalam sebuah slide PowerPoint dan dipresentasikan lalu menarik kesimpulan. Abrasi adalah suatu peristiwa pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang air laut. Kesimpulan, terjadinya abrasi ini bisa memberikan dampak kerusakan pada pesisir pantai, sehingga ekosistem dan lingkungan pesisir pantai menjadi rusak. Oleh sebab itu, kami memberikan solusi berbentuk tanaman bakau untuk mengatasi kerusakan ekosistem. Untuk orientasi lanjutan, peserta didik diajak untuk berliterasi tentang tanaman bakau, jenis-jenisnya, dan bagaimana cara membudidayakan tanaman bakau tersebut. Selamat siang. Kabar bagaimana? Baik. Ada yang mau foto? Ya. Ada, siapa mau foto? Selanjutnya peserta didik diajak untuk melakukan observasi habitat ekosistem tanaman bakau di desa lain, yaitu di Desa Kiralela di Pantai Wisata Weilolo, untuk mengetahui bagaimana tumbuhan bakau ini dapat hidup dan bagaimana cara membudidayakannya, juga lokasi-lokasi yang tepat untuk penanaman tanaman bakau. Observasi tanaman bakau ini dilaksanakan di Desa Kiralela, Pantai Wisata Weilolo, yang jaraknya sekitar 50 menit dari sekolah kami dengan menempuh jalan yang rusak, sehingga kami harus menaiki truk bersama-sama untuk sampai di lokasi observasi ini. Peserta didik diajak untuk mengidentifikasi jenis-jenis tanaman bakau berdasarkan dari hasil pengamatan mereka pada habitat tanaman bakau yang mereka amati.
mulai dari jenis-jenis bakau yang berbeda hingga bagaimana cara membudidayakannya dan iklim yang tepat untuk tanaman bakau tersebut. Di akhir kegiatan observasi ini, peserta didik diajak untuk melakukan praktek pembibitan tanaman bakau sehingga peserta didik juga menguasai keterampilan untuk membibitkan anakan bakau yang nanti akan disiapkan untuk ditanam di lingkungan sekolah mereka. Kemudian peserta didik bersama-sama melakukan distribusi bibit bakau ini dari Pantai Welolo menuju ke lingkungan sekolah untuk dirawat dan akan dipersiapkan untuk dilakukan penanaman di bibir pantai sekitar sekolah. Setelah melaksanakan distribusi benih, maka benih-benih ini juga akan dirawat beberapa minggu di sekolah kami untuk siap dilakukan penanaman di pinggiran pantai di sekitar sekolah kami. Pada tahap pelaksanaan, peserta didik diajak untuk mempersiapkan lahan untuk penanaman bibit bakau ini. Kami menyiapkan 3 jenis lahan, yaitu ada di daerah pinggiran pantai, kemudian ada di daerah bibir pantai, dan ada di daerah bagian dalam pantai. Hal ini dilakukan untuk melihat ketahanan dari tanaman bakau ini jika ditanam pada 3 jenis lokasi tersebut. Mana yang nantinya akan lebih tahan terhadap gelombang dan pasang surut air laut, sehingga dapat menjadi referensi kami untuk melakukan penanaman dalam jumlah yang lebih besar. Setelah bibit bakau ditanam, maka dilakukanlah perawatan secara bergiliran oleh peserta didik dan penyulaman jika ada beberapa bibit bakau yang memang mati dan tidak bertahan. Penyulaman ini merupakan bagian dari kegiatan tindak lanjut dari program ini. Pada bagian akhir yaitu kegiatan evaluasi dan refleksi. Evaluasi ini adalah bentuk dari sumatif akhir. Refleksi ini dilaksanakan dengan peserta didik mengisi kuesioner dan 1 orang maju mewakili untuk menyampaikan di depan kelas. Kegiatan apa yang paling berkesan dan menyenangkan menurut kamu selama pelaksanaan proyek ini? Yang pertama, kami dari kelompok Kangre sangat senang. Kami dari kelompok Kangre berharap ke depan semoga tanaman bakau berhasil dan tumbuh subur.